Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello. Jadi adiklit channel ini mostly ngebahas tentang parfum, wangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi, wajib banget sih subscribe channel ini. Oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review 6 parfum terbarunya Hint yang diberi nama Fabric Collection, dan kali ini tuh agak sedikit berbeda karena aku akan nge-review dengan secara agak brutal karena memang ini mengandung plot twist ya aromanya. Nah, jadi buat temen-temen yang penasaran nih plot twistnya tuh seperti apa dan sebrutal apa reviewnya, keep on watching ya. Langsung saja kita bahas varian yang pertama yaitu Naked. Nah, kalau aku nih secara pribadi pas baca nih dikasih namanya tuh Naked, yang ada di pikiran aku adalah bahwa dia tuh aromanya tuh kayak skin scent, aromanya tuh soft, kayak aroma keringat kita tuh emang ya begitu gitu loh, kayak aroma kita but better gitu ya, kayak my smell but better kayak gitulah ya. Pokoknya intinya jenis-jenis yang seperti itu. Nah, pas aku cium nih ternyata loh kok aromanya seperti ini, karena pada saat itu aku nggak baca notesnya ya, jadi aku nggak tahu nih, nggak punya bayangan bakalan aromanya seperti itu, jadi kayak aku berekspektasi dengan namanya aja. Jadi nih si Naked ini tuh aromanya malah lebih ke arah apa ya, Timur Tengah gitu, kayak parfum-parfum Arab gitu loh. Aroma awal yang aku dapatkan tuh di kayak ada citrusy, terus kayak little bit green, kayak ada aroma pir yang apa ya, yang masih fresh, terus juga kayak ada aroma bebungaannya. Nah, tapi nih makin lama nih aroma oud-nya itu kayak perlahan-lahan muncul. Jadi ketika dia itu sampai di fase tengah nih aroma oud-nya tuh bener-bener sudah makin nyata adanya. Jadi kayak tercium banget gitu loh. Selain itu di fase ini juga aku bisa mencium aroma bunga mawar yang makin nyata gitu loh ya. Aroma mawar di sini kalau misalkan aku membayangkan itu dia kayak aroma mawar yang kelopaknya tuh agak pink tua ya, kayak fuchsia gitu. Udah gitu juga aku bisa mencium aroma white floral tapi kayak tipis-tipis aja. Aroma mawar di sini itu masih masuk banget di selera ketika dia itu dry down, aromanya tuh jadi woody, earthy, kemudian ada aroma oud sama aroma si floralnya yaitu si mawarnya yang juga masih tercium tapi cuman kayak sebagai pemanis aja. Jadi kalian yang tidak terlalu suka oud nggak usah takut sih sebenarnya, karena ketika dia itu kering aroma oudnya tuh tidak sejelas itu. Jadi nih kalau teman-teman pengen baru pengen menyukai aroma oud, belajar menyukai aroma oud, kayaknya bisa banget nih nyobain parfum si Naked ini, karena menurut aku masih friendly banget di hidung kita yang tidak terlalu suka sama oud. Untuk SPL-nya dia itu sebenarnya moderat aja, dia tahan di kulit aku 4-5 jam, dan untuk projectionnya menurut aku agak kurang ya, moderat ke arah lemah, karena dia itu bukan tipe parfum yang mabul-mabul walaupun ya nggak se-skin scent itu, tapi memang dia jenisnya soft gitu loh. Jadi menurut aku walaupun ada oud-nya tapi dia masih cocok kalau misalkan dipakai siang hari ya. Dan untuk usia yang cocok menurut aku 20 tahun ke atas. Varian selanjutnya adalah favorit aku, ini namanya Velvet. Jadi nih aku sudah langsung suka dari percobaan yang pertama. Nah, ketika sudah percobaan ketiga aku langsung kayak nggak bisa nih, kayak aku harus beli full botolnya karena aku sesuka itu dan sudah sampai kayak di tahap jatuh cinta nih sama si Velvet ini, dan akhirnya aku beli full botolnya dong. Aku excited banget karena aku memang sesuka itu sama si Velvet. Jadi nih aroma opening yang aku dapatkan dari si Velvet adalah aroma yang spicy, kemudian ada aroma almondnya yang berkesan kayak raw atau kayak mentah gitu. Kemudian juga ada aroma si buah orange-nya yang di sini tuh tidak berkesan manis gitu. Nah, makin lama nih aromanya tuh jadi muncul ada aroma bebungaannya. Aroma bunga di sini tuh awalnya aku nggak ngeh kalau ternyata ini tuh mawar. Jadi kayak aku harus endus baru aku ngeh kalau ternyata si bunga yang aku cium ini tuh bunga mawar. Nah, di fase tengah ini aku juga bisa mencium aroma si embernya yang jadinya tuh bikin aromanya tuh jadi berasa hangat ya. Nah, di fase tengah ini
aroma, si almond yang tadinya berkesan kayak mentah gitu, itu jadi kayak creamy gitu loh. Nah, setelah kering atau totally dry down, aromanya tuh jadi ada manisnya, aromanya tuh jadi makin anget lagi, ada kesan, smoky-nya, kemudian ada aroma woody-nya juga, terus aroma amber-nya juga kayak, makin nyata, kayak ngebungkus semua aroma yang tadi aku sebutkan. Jadi kayak kebayang nggak sih ini aromanya seenak apa, semahal apa, seseksi apa, sebold apa, itu kenapa aku suka sama si Velvet ini. Aduh ya Allah, kalau kalian itu tipe yang kayak aku nih suka parfum-parfum yang aromanya tuh manis tapi ada angetnya, kemudian, berkesan kayak statement, bold, terus mengarah ke seksi tapi elegan in the same time, kalian harus cobain si Velvet ini. Untuk SPL-nya nih, si Velvet juga oke banget karena dia itu moderat ke arah strong, tahan di kulit aku, 6 sampai 8 jam dan kalau di baju itu bisa bener-bener seharian, dan untuk projection-nya dia juga tipe parfum yang kalau kita pakai banyak tuh bisa mabul-mabul. Jadi kayak kalau aku pakai di sejam pertama itu kayak 10 spray itu bisa nyampe 2 meter dong. Dan menurut aku dia tuh cocoknya dipakai sama yang usianya itu kayak 25 tahun ke atas karena dia memang, punya kesan mature ya, dan dia tuh cocok dipakai untuk acara-acara yang lebih formal kayak sore ke malam hari. Varian selanjutnya yaitu jeans. Aroma dari si jeans ini tuh kasual banget sih, kayak sesuai sama namanya karena dia itu kayaknya cocok dipakai sehari-hari atau cocok dipakai buat kayak, ngantor, dipakai buat olahraga, dipakai buat sekolah, dipakai buat kuliah, nih kayaknya enak karena memang, aromanya menurut aku ya sekasual itu. Nah, aroma pertama yang aku dapatkan dari si jeans ini adalah aromanya itu citrusy dengan sedikit nuansa green. Makin lama nih aku seperti mencium aroma bunga yang kayak samar-samar tipis banget diikuti sama aroma, woody yang berkesan hijaunya tuh kayak apa ya, kayak bau dahan sih sebenarnya atau kayak bau batang pohon yang dia tuh batangnya kecil kayak dahan atau batang pohon bunga gitu loh. Terus kalau kita potong, kita gunting atau kayak kita potek gitu loh kan aromanya begitu ya, kayak tercium aroma ijo, aroma batang. Nah, seperti itu. Semoga kalian ngerti apa yang aku maksud ya. Nah, begitulah pokoknya aromanya. Baru nih setelah dia itu dry down, aroma samar-samar dari bunganya tuh sudah tidak ada. Jadi aromanya tuh lebih ke arah aroma green kayak kayak batang kayu yang ijo yang seperti tadi itu masih ada, tapi dia itu jadi ada earthy-nya, kemudian ada sedikit nuansa emberinya dan juga ada sedikit aroma seperti bedaknya atau kayak powdery-nya gitu. Untuk SPL-nya dia itu bener-bener moderat ya, kayak tahan di kulit aku tuh 4 sampai 6 jaman. Untuk projection-nya dia itu bukan yang mabul-mabul, bukan juga yang skin scent, dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku adalah usia, 18 tahun ke atas ya. Dan dia tuh cocok banget dipakai untuk kayak, pagi sampai siang hari, pokoknya aktivitas yang lebih ke arah kasual. Varian yang selanjutnya adalah silk ya. Nah, menurut aku si silk ini juga aromanya tuh plot twist ya. Kalau menurut aku, aroma si silk ini tuh yang kayaknya lebih cocok dipakai di aromanya si naked, dan aroma si naked ini lebih cocok kalau dia itu aromanya silk. Ngerti nggak sih? Karena menurut aku nih, kalau aku membayangkan aroma silk, dia itu lebih ke ada aroma yang arahnya tuh jatuhnya ke elegan dan ada sedikit sentuhan agak bold-nya walaupun bukan yang statement seperti velvet ya. Tapi nih aroma si silk itu malah dia itu ringan banget ya, aromanya tuh malah, mengarah ke casual. Sedangkan nih kayaknya kalau kita pakai baju nih yang bahannya tuh silk, dia itu kan bukan tipe baju kasual, ya kan? Jadi nih misalkan aroma si silk terus kayak jatuhnya tuh kasual dan kayak ringan tuh kayak menurut aku kurang cocok. Tapi ini, apa ya, pendapat aku pribadi loh ya. Aroma pertama yang aku cium ketika si silk ini di-spray adalah dia tuh seperti aroma sabun yang ada nuansa bunganya. Walaupun nih di sini itu di top note-nya ya, maksud aku tuh ada bergamotnya, tapi aku tidak mencium kayak aroma citrusy atau kayak aroma green yang biasanya didapat dari bergamot. Jadi kayak aku cukup kaget karena biasanya
note bergamot itu noticeable. Tapi jujur di sini aku tidak mencium aroma si bergamot. Jadi ya udah kayak aroma sabun, yang ada nuansa bunganya aja. Makin lama nih aroma si, bunganya tuh makin berasa ya, makin nyata gitu dan di sini tuh vibe-nya kayak clean, kemudian jadi kayak apa ya, kayak aroma kain atau baju yang baru dicuci tapi dia tuh masih, belum 100% kering, kayak gitu aromanya. Jadi kayak aroma clean-nya baju yang baru dicuci tapi masih agak nyemek-nyemek tapi deterjennya tuh mahal. Kayak gitu aromanya. Nah, setelah dia tuh dry down, aromanya sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya jadi lebih berasa banget gitu loh. Vibe clean sama vibe, seperti sabun atau seperti deterjennya. Untuk SPL-nya dia tuh yang paling kurang, dia tuh soft banget ya. Dia tahan di kulit aku 3 sampai 5 jam dan 5 jam itu pun kayak harus diendus-endus banget. Dan untuk projection-nya dia itu termasuk skin scent ya. Jadi kayak harus diendus-endus, kayak harus dari jarak deket banget baru orang lain tuh bisa nyium aroma kita. Terus yang cocok pakai parfum ini menurut aku anak SMA tuh udah cocok pakai parfum ini. Dia tuh aromanya ringan ya, yang paling ringan di antara semuanya menurut aku. Jadi, apa ya, dia tuh cocok untuk sehari-hari atau yang sifatnya tuh kayak, apa ya, santai gitu loh. Varian selanjutnya ada leather, my another, apa namanya, plot twist ya. To be honest, si leather ini adalah salah satu varian yang aku pikir bakalan aku suka dan yang aku tuh paling penasaran. Tapi ternyata nih aromanya tidak se-leather itu karena si velvet itu aromanya bahkan lebih leathery daripada si varian leather-nya itu sendiri kayak wow. Jadi kayak, gimana ya, aroma pertama yang aku dapatkan dari si leather ketika pertama kali di-spray adalah aromanya tuh spicy yang green. Aroma green di sini tuh datangnya dari si kardamom ya kalau misalkan, yang aku tangkap di hidung aku. Kemudian juga ada sentuhan aroma, powdery-nya. Makin lama ini, muncul aroma woody-nya yang berbarengan sama aroma leather-nya. Tapi nih aroma leather di sini tuh berasa kayak sintetik banget dan kayak tidak se-leather itu ya. Jadi awal aku cium tuh kayak, ini tuh kayak bau apa ya? Setelah beberapa kali aku pakai, beberapa kali percobaan akhirnya aku ngeh nih, ternyata aroma leather di sini ini maaf ya mungkin aku ngomongnya agak kasar, tapi menurut aku nih aromanya tuh mirip kalau kita tuh beli tas, yang tasnya tuh dari synthetic leather yang harganya tuh kisaran 100 sampai 200 ribu. Ketika pertama kali dateng tuh kita cium masih baru, nah itu aromanya kayak gitu. Jadi fase tengah yang aku dapatkan aromanya tuh kayak aroma sintetik dari kulit yang harganya kisaran segitulah ya 100-200 dicampur sama aroma woody. Nah ketika dia itu dry down aroma woody-nya tuh jadi makin berasa kering kemudian ada sentuhan maskinya sama ada apa sedikit embernya dan aroma sintetik leather-nya tuh masih berasa ya sampai akhir gitu. Itu sih yang bikin aku tuh kurang nyaman pakai si leather ini. Untuk, SPL-nya sebenarnya dia moderat aja ya 5 sampai 6 jam di kulit aku, kemudian, untuk projection juga dia moderat ya bukan yang, kayak yang semerbak nggak juga sampai ke skin scent. Dia itu cocok dipakai untuk acara, yang lebih ke semi formal dan yang kasual ya, dan masih cocok sih menurut aku kalau misalkan dipakai pagi atau siang hari. Yang cocok pakai parfum ini menurut aku usia 19 tahun ke atas lah ya karena aroma tadi woody sama si synthetic leather-nya tuh cukup, berasa banget sih ya. Selanjutnya yaitu varian yang terakhir ada cotton. Jadi dia itu aroma openingnya itu clean ya, kemudian ada sedikit sitrusinya dan ada sedikit sentuhan aroma floralnya. Makin lama nih aromanya tuh jadi makin berasa clean di hidung aku dan kemudian jadi ada maskinya. Nah ketika dia itu dry down sebenarnya aromanya tuh dia tidak terlalu banyak berubah dari di fase tengah tadi. Hanya saja dia tuh jadi kayak ada aroma mataharinya. Jadi kalau misalkan aku ngebayangkan nih si aromanya si cotton tuh dia kayak kita tuh abis ngangkatin jemuran ya, terus baunya tuh kayak gitu bersih tapi kering terus kayak ada sensasi bau mataharinya. Nah seperti itu. Sebenarnya dia mirip-mirip sama si silk, cuman kalau silk kan ada nuansa kayak basah-basahnya sedangkan si cotton ini lebih berasa kering sih di hidung aku. Dan aromanya tuh mirip banget sama powder roomnya Alchemist. Jadi kalau kalian itu pernah nyium aroma si parfumnya Alchemist yang powder room ini
ini aromanya itu 90% mirip. Dan si Cotton ini adalah varian yang paling tidak aku suka di antara keenamnya ya. Untuk SPL-nya dia itu moderate to low ya, karena dia tahan di kulit aku tuh kayak 3 sampai 5 jaman. Dan untuk projection-nya dia termasuk yang soft ke arah skin scent. Kemudian yang cocok pakai parfum ini menurut aku dari mulai anak SMA udah cocok pakai parfum ini. Kemudian dia juga karena aromanya itu lebih ke arah ringan ya, jadi dia tuh cocok dipakai untuk sehari-hari, untuk kayak di rumah aja, buat olahraga, buat sekolah, atau buat kerja. Menurut aku aromanya tuh yang tidak terlalu mengganggu orang lain gitu loh. Untuk favorit aku di antara semuanya sudah pasti si Velvet, tapi ada beberapa varian yang aku cukup suka ya, kayak masih oke lah ya, yaitu ada si Jeans, kemudian Naked sama Silk. Nah sisanya tuh aku kayak kurang sreg gitu, kayak kurang masuk di selera aku. By the way, buat temen-temen nih yang suka nanyain aku tuh beli Decan atau sharing parfumnya tuh di mana ya, kalau kalian mau icip-icip dulu nih daripada udah beli full botolnya tapi ternyata zonk, linknya aku taruh di description box ya, jangan lupa dicek. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini yang sedikit berbeda ya, kayak agak-agak brutal gitu kan ya. Semoga nih bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum khususnya yang lokal. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah, jangan lupa klik like, share dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye-bye.